Menurut Santo Hieronymus, ya, menurut Santo Hieronymus, binatang-binatang dalam kedua kitab itu adalah melambangkan kerajaan-kerajaan yang dikenal kejam, sombong, penuh kekerasan. Namun kerajaan-kerajaan tersebut dibinasakan oleh Allah. Menurut Santo Hieronymus. Jadi itu melambangkan binatang-binatang yang saya sebut tadi. Macan tutul, singa, beruang. Itu menggambarkan kerajaan-kerajaan yang menyiksa umat Kristiani pada masa kekaisaran itu. Yang saya sebutkan tadi ada 7 kaisar, yang lebih kejamnya itu adalah Kaisar Nero, dan juga kaisar ke-8 yaitu Kaisar Domitian. Itu menyiksa dan membunuh orang-orang Kristiani yang Anda kenal saat ini sebagai ada kepausannya di Roma. Itu adalah cikal bakalnya dari jemaat di Roma itu yang dibawa oleh Rasul Petrus dan Paulus, sehingga kedua rasul ini mereka wafat di sana. Nah, menuduh gereja Katolik sebagai binatang yang keluar dari dalam laut dan antikristus dalam kitab Daniel 7 dan Wahyu 13 merupakan tuduhan tidak langsung bahwa Yesus ingkar janji. Karena dalam kitab suci Yesus berjanji menyertai gerejanya sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20, Matius 16 ayat 19 sampai 20. Dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Jika Yesus sudah mengatakan itu, lalu Anda, pengikut Nabi Ellen G. White, sampai di mana kehebatan Anda menentang Yesus? Saya mau lihat sampai mana Anda berusaha menjatuhkan gereja Katolik, dan saya ingin melihat apakah benar terjadi yang kalian katakan. Karena dari zaman sebelum saya jadi Katolik, itu banyak tuduhan terhadap kepausan. Oh, Paus Yohanes Paulus kedua adalah paus antikristus. Setelah paus ini nanti kiamat. Ternyata enggak. Ada paus lagi Benediktus ke-16, ada paus lagi paus Fransiskus. Entah apa besok lagi yang kalian buat, nubuat macam apa. Saya kurang tahu otak kalian itu taruh mana ya. Dituduh paus ini, paus kesekian antikristus, dan setelah ini akhir zaman diberikan chip kepada orang, hati-hatilah kalian begini, begono. Kalian takut umat kalian hilang, sehingga kalian harus menuduh Katolik. Kalian takut. Gereja Katolik tidak pernah datang ke rumah umat kalian kok, mengajak kalian, kalian semua masuk Katolik. Tidak pernah. Bahkan saya ketemu pendeta, ketemu umat Protestan, saya tidak pernah berbicara ke mereka, kamu semua harus jadi Katolik supaya masuk surga. Nggak ada. Jangan takutlah kalian Advent ya. Kalian kan punya nabi Ellen G. White. Jangan takutlah kalian kehilangan umat. Dan dengan itu kalian menggunakan cara dengan menuduh gereja Katolik. Kasihan sekali. Kalian kurang kerjaan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang bagian slide kedua sebelum terakhir. Bila kita mempelajari sejarah, dan melihat konteks kitab Wahyu tadi dan juga kitab Daniel, kita akan mengetahui bahwa gereja Katoliklah yang mengalami penganiayaan sepanjang sejarah. Lihat penganiayaan sepanjang sejarah yang terjadi di zaman Kaisar Nero dan juga di zaman Domitian tadi. Perhatikanlah penyiksaan yang terjadi di Roma, sampai-sampai umat di Roma itu membuat katakombe dan bersembunyi di bawah tanah. Lalu Anda yang muncul di abad 1920 mengatakan kami antikristus. Loh, kami yang mengalami penyiksaan kok gereja Katolik yang ada di Roma kok. Anda semena-mena berkata seperti itu. Kenapa Anda tidak belajar dulu sebelum berbicara? Kenapa pakai dengkul duluan, tidak pakai otak dulu? Sehingga hasil dari ajaran Ellen G. White semua berisi fitnahan dari A sampai Z. Dari dia masih hidup sampai dia wafat, diteruskan pengikutnya, meneruskan penghinaan terhadap gereja Katolik. Kamu takut umatmu hilang? Gereja Katolik tenang, tidak cari umat gereja Katolik itu.
Orang Katolik pun keluar dari Katolik juga, nggak peduli orang Katolik juga. Silakan aja. Beragama itu karena hati nurani, bukan karena dipaksa orang, bukan karena dihasut orang, bukan karena dikatai orang kamu masuk neraka nanti. Bukan dari hati nuranimu. Kamu merasa tenang di situ, ya udah, kamu yakini agamamu. Nah, Advent ini yang lucu. Bukan meyakini agamanya, sibuk mengurus agama Katolik. Lucu kan? Tidak ada bahan untuk mereka. Atau kalian tidak pede dengan aliran kalian? Kalau tidak pede, mari belajar bersama saya. Catat nomor saya ajari kalian. Ya, saya ajari kalian. Jadi Bapak Ibu, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh gereja Advent itu semua konyol kok. Tidak ada dasar sama sekali. Mereka tidak mengerti tafsir. Mereka tidak mengerti sejarah. Mereka itu dibuat oleh nabi palsu. Namanya Ellen G. White. Sehingga mereka menyebarkan kepalsuan itu dari zaman ke zaman. Dari abad ke abad. Ya, mereka juga baru sekitar 3 abad kok. 3-2 abad juga paling. Ya itu kerjaan mereka, menyebarkan fitnahan itu di YouTube, di internet, website, itu mereka sebarkan semua. Di Facebook. Saya sejak 2009 sudah mengikuti debat dari Katolik dengan Advent ini. Dan mereka selalu begitu yang diangkat semua. Mereka ngutip bukunya Ellen G. White, lalu mereka sebarkan. Mereka mengutip tentang akhir zaman, atau zaman akan berakhir, nanti antikristus itu adalah Katolik, nanti mereka memberikan chip, itu sejak berdirinya Ellen G. White mendirikan aliran mereka, itu sudah ada kayak gitu. Sampai sekarang nggak ada itu, nggak terjadi nubuat itu, omong kosong semua. Maka saya katakan, mereka ini pengikut nabi palsu. Ya. Dan mereka lebih banyak menggunakan dengkulnya tanpa berpikir sedikit pun tentang apa yang diajarkan Ellen G. White, salah seorang orang stres. Kenapa dia stres? Bapak Ibu baca aja di Google. Dia itu menikah, keluarganya hancur. Dia stres. Ya. Jadi tuduhan-tuduhan kalian itu, aduh, kalau semua orang Katolik mengangkat bicara, bukan orang Katolik itu tidak tahu apa-apa loh. Kalau semua orang Katolik ya, di setiap negara mengangkat seperti ini, hancur aliran kalian nanti. Mendingan kamu diam deh, ajarkan aja aliranmu ya. Ajarkan aja aliranmu di gerejamu. Daripada nanti dibongkar semua aliranmu ketahuan bohong nanti. Ya kan kasihan kan, nggak dapat perpuluhan, ya kan? Nggak dapat umat lagi. Umatnya lari, misalnya kan ke agama mana gitu kan? Nggak perlu ke agama Katolik kalau kamu dari Advent nggak perlu ke agama Katolik kalau otakmu sama dengan Ellen G. White, nggak perlu. Kami nggak memerlukan otak seperti Ellen G. White itu. Karena apa? Dia itu memakai dengkulnya untuk menuduh orang. Tidak ada tafsir di situ, tidak ada bukti-bukti otentik tentang sejarah. Dia nggak tahu. Tapi gede omongannya dalam buku-buku yang dia tulis. Ya mungkin waktu itu dia mencari makan juga dengan cara itu, menjual buku-buku itu. Karena kan orang-orang kan lebih suka yang wow gitu, konspirasi. Ya, konspirasi, ya kan? Yang wow gitu kan. Yang kelihatannya wow, baru. Jadi mereka akan membeli buku-buku itu. Oh, akhir zaman besok. Misalnya saya menubuatkan besok jam 9 akhir zaman. Saya tulis buku. Pasti laris itu. Tinggal saya ngarang-ngarang aja, seperti pengarang novel udah jadi. Apalagi mereka yang sudah ada dalam perkumpulan ini, mereka ngarang-ngarang apapun, orang-orang jemaahnya pasti beli. Dapat hasilnya kan? Lumayan kan? Dengan memfitnah orang, mereka mendapat makan. Ya, itulah lucu sekali. Memfitnah orang untuk mendapat makan atau mendapat uang, habis itu beli makan. Makanya saya bilang tadi di awal, apa kalian tidak takut nanti di akhir zaman kalian pertanggungjawabkan tuduhan kalian terhadap gereja Katolik ini? Padahal nyata-nyatanya konteks yang dimaksud Daniel, konteks yang dimaksud oleh Rasul Yohanes itu tidak terkait dengan gereja Katolik. Justru yang terkait adalah bahwa gereja Katolik yang ada pada masa itu disiksa, mengalami penganiayaan. Itu yang dibicarakan. Tidak membicarakan tentang gereja Katolik yang kalian tuduh itu antikristus. Apa sih ciri-ciri antikristus? Dalam 1 Yohanes kan kita bisa baca di situ. Pertama, antikristus itu tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Tidak ada gereja Katolik seperti itu. Gereja Katolik sangat mengakui bahwa Yesus pernah datang sebagai manusia, makanya ada perayaan Natal.
Makanya ada pengakuan gereja Katolik, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Yang kedua, dalam kitab Yohanes itu mengatakan, surat Yohanes itu mengatakan, yang kedua, antikristus apa? Tidak mengakui Bapa. Lah, gereja Katolik setiap berdoa hampir tidak pernah ketinggalan tuh dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Yang ketiga, tidak mengakui anak dan tidak mengakui Bapa. Loh, lucu sekali kalau Anda menuduh itu dicocokkan dengan gereja Katolik dong. Gereja Katolik itu saksikan aja misa gereja Katolik di YouTube. Semua disebutkan kok dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Apa yang kalian tuduh di situ? Di mana antikristusnya di situ? Konyol sekali kalian ini. Setiap saat disebutkan Kristus kok di situ. Di awal atau di akhir doa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di mana kalian menuduh kami antikristus? Sementara kami malah lebih menegakkan tentang Allah Tritunggal yang sudah dipegang gereja sejak abad pertama kok. Malah kalian aliran-aliran yang muncul kemudian itu semua merasa benar kok. Lalu membuat paham kalian tentang Allah Tritunggal. Ada oneness lah, ada yang satu lagi lah, katanya doa Bapa kami itu sudah tidak layak didoakan. Macam apa aliran itu? Konyol sekali. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun kaitannya dengan gereja Katolik. Malah sebaliknya yang diceritakan Rasul Yohanes itu penyiksaan terhadap gereja Katolik yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Sehingga kalau kita baca sejarah, itu baru gereja Katolik yang sudah ada sejak abad pertama itu Bapak Ibu, itu baru diakui dan diberikan kesempatan untuk menyebarkan agamanya itu baru tahun 313. Jadi sejak abad pertama sampai abad ketiga itu dibendung oleh kekaisaran, dibendung tidak boleh menyebarkan agama itu atau tidak boleh menyebarkan agama Katolik. Baru tahun 313 di zaman Kaisar Theodosius baru diberikan kesempatan untuk menyebarkan agama itu. Padahal sudah ada sejak abad pertama tapi dibendung, tidak boleh disebarkan. Yaitu mirip-mirip lah seperti di China saat ini. Atau di tempat-tempat yang saat ini kekristenan itu dilarang disebarkan.